kita ini berada di dalam bulan Ramadan ibarat sebagai seorang ASN yang mendapatkan gaji yang lebih. Kalau itu ASN Pak, PNS itu banyak-banyak biasa gajinya kalau Ramadan. Dapat mi juga gaji pokoknya, nah dapat Tommy, apalagi itu THR, ada Tommy gaji berapa? Gaji 15, gaji 13, 14, pokoknya kemana nih gajinya? Berlipat-lipat ganda itu gajinya PNS. Itulah ibarat kita di dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan kita dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurang semangat ki. Selangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan dan keluarga besar Daihatsu Bulukumba yang sempat hadir, seluruh para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah kesempatan hari ini semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang pertama tadi bagus suaranya. Waktu beri salam. Jami kasih turun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai kesempatan sore hari ini di 17 Ramadan kita ini masih dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah puasa kita. Bapak Ibu sehat? Sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah. Kita selalu berharap mudah-mudahan kita ini selama di dalam bulan Ramadan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan jasmani dan rohani kita. Amin. Kita senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berkah, Ramadan yang magfirah, Ramadan yang kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sore hari ini kita sama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini akan senantiasa melancarkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal. Dok mintongi ku dengar. Lebih besar ceritanya kalau mak gosip sore-sore dibandingkan mengaminkan doa. Aminkan itu doa, karena setiap kita mengaminkan doa dan berdoa, maka doa itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Maka kita berharap Pak Ibu, menjelang waktu berbuka puasa ini, mestinya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Salah satu tempat diterimanya, diijabahnya doa bagi orang yang berpuasa, itu menjelang waktu berbuka. Jadi kalau menjelang berbuka itu tidak usah terlalu banyak cerita hal-hal yang negatif. Tidak usah terlalu banyak cerita yang sia-sia. Banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah di saat menjelang waktu berbuka tiba. Kenapa? Karena sangat sedikit orang yang bisa berdoa menjelang waktu berbuka. Apalagi kalau bukber, Pak.
Kalau bukber itu buka puasa bersama dengan kerabat, bersama dengan sahabat. Terkadang kita lupa berdoa menjelang waktu berbuka. Kenapa? Karena kita baku hadap-hadapan mi temanta. Cerita jadi kasih banyak dan lupa doanya. Mestinya kita duduk menjelang waktu berbuka itu banyak-banyak berdoa. Tidak usah terlalu banyak ngegibah. Tidak usah terlalu banyak cerita bisnis. Tidak usah terlalu banyak cerita kejelekannya orang. Pekerjaan jangan mi dulu banyak cerita. Banyak-banyak mi dulu berdoa menjelang waktu berbuka puasa itu tiba. Makanya itu dulu tahun 90-an Pak. Mungkin kita ini masih ingat semua. Di tahun 90-an itu menjelang waktu berbuka tidak banyak neko-nekonya itu di radio Pak. Hanya satu, mereka mengajarkan kita istighfar. Mereka mengajarkan kita salawat. Saya masih ingat itu dulu tahun 90-an. Kalau kita mau buka, kita dengar di radio. Khususnya kita di Bulukumba. Nashhadu an la ilaha illallah. Wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu Pak, tahun 90-an. Sekarang itu sedikit demi sedikit sudah banyak perubahan. Menjelang waktu berbuka, apalagi detik-detik waktu berbuka, bukan lagi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Apa mami gantinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya anggota DPRD Kabupaten Bulukumba mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Itu sekarang Pak. Berarti kalau masih anggota DPR itu masih jauh-jauh bukanya. Tapi kalau nada dapat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, mengucapkan selamat berbuka puasa. Berarti hampir itu. Tapi tidak masalah mereka tidak melakukan seperti itu. Radio haknya mereka. Tapi yang jelas kita gunakan kesempatan menjelang waktu berbuka itu untuk berdoa. Kekuatan doa itu Pak, kekuatan yang luar biasa. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bisa terjadi dengan kekuatan doa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi yang mau kaya silahkan berdoa sama Allah. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan daripada permintaanmu. Yang mau beli mobil silahkan berdoa. Yang mau punya mobil baru angkat tangan. Yang mau punya mobil baru angkat tangan. Saya juga mau. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala segera beli mobil di Daihatsu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kita selalu langitkan doa. Pak Erwin langitkan doa ta. Mudah-mudahan masyarakat Bulukumba khususnya senantiasa tertanam kecintaannya kepada Daihatsu. Amin ya rabbal. Jaki pandang enten Daihatsu Pak. Itu mobilku, keliling saya pakai ceramah sudah lebih 5 tahun. Belum sekalipun diservis oleh Daihatsu. Masih aman sampai sekarang. Saya tidak tahu di mana bengkelnya. Tapi kalau kita perlu ada bengkel nadi, ya alhamdulillah. Saya dulu Pak 5 tahun lalu belum ada bengkelnya. Ada sekali-sekali datang di Bulukumba. Tapi mudah-mudahan pihak Daihatsu, mudah-mudahan sekarang senantiasa terjaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kita selalu berdoa, berharap sama Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita inginkan. Terkadang Pak Ibu kita ini selalu katakan, Ustadz, saya sudah berdoa. Setiap waktu saya berdoa, saya minta kepada Allah. Tapi tak kunjung saya diberikan oleh Allah. Apa yang dia minta? Ya Allah, berikan saya rezeki agar saya bisa beli mobil.
Berikan saya rezeki agar saya bisa jadi orang kaya. Tapi sampai sekarang saya belum punya mobil satupun itu. Belum diterima doaku, padahal selalu mak berdoa sama Allah. Coba ubah pola doa tak Pak. Ubah pola kita berdoa. Kalau selama ini kita selalu minta sama Allah, ya Allah, kasih saya rezeki untuk beli mobil, maka setelah kita berdoa bertahun-tahun, tapi Allah belum berikan rezeki untuk beli kendaraan, coba kita balik doa tak. Apa yang kita minta, ya Allah, berikan rezeki kepada tetanggaku agar dia bisa beli kendaraan, agar dia bisa beli mobil, ya Allah. Balik doa tak, doakan tetangga. Kenapa? Karena orang yang mendoakan seseorang itu dengan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, maka doa itu akan balik dulu kepada dirinya sendiri. Makanya kita Pak Irwi banyak-banyak berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan sesama saya penjual mobil diberikan kelancaran dalam usahanya. Mudah-mudahan banyak SPK-nya, anggotanya, ya Allah. Berdoa Ki. Karena hakikatnya kalau kita doakan orang, doa itu dulu akan kembali sama diri kita. Makanya itu Pak, doakan orang yang baik-baik. Jangan doakan orang yang tidak baik. Kapan doakan orang yang tidak baik, maka doa itu, keburukan itu akan kembali sama diri kita. Maka menjelang waktu berbuka ini banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah. Apa yang kita inginkan, istiqomahkan doa itu. Istiqomahkan doa itu, minta kepada Allah. Yang namanya doa itu Pak Ibu mestinya selalu istiqomah. Allah suka kepada sesuatu yang kita lakukan dengan istiqomah. Mas setonji tu nyawana Allah. Kalau setiap waktu kita minta berdoa, minta sesuatu, tapi Allah tidak berikan. Padahal setiap sholat kita minta itu. Setiap waktu kita minta itu. Tapi belum Allah kasih. Kalau setiap waktu kita minta, insya Allah suatu saat Allah akan berikan. Sama gitu anak-anak tak. Itu anak tak. Kalau baru bangun dia minta mobil-mobil. Mak, belikan Kak mobil-mobil. Besok bangun pagi itu lagi nak bilang, Mak, belikan Kak mobil-mobil. Besok itu lagi dia minta, Mak, belikan Kak mobil-mobil. Besok itu lagi dia minta, Mak, belikan Kak mobil-mobil. 1 bulan, setiap bangun di waktu pagi, satu ucapannya, Nak, Mak, belikan saya mobil-mobil. Insya Allah cukup uang pasti dibelikan itu anak-anak. Karena apa? Kita sedih, kodong anakku itu terus dia minta, dia mau mobil-mobil. Makanya kalau ada hajat keinginan kita, sampaikan secara istiqomah sama Allah. Setiap selesai sholat, sampaikan, ya Allah, kasih saya rezeki, ya Allah, untuk beli kendaraan saya mau pakai untuk kemaslahatan umat. Ya Allah, kasih saya rezeki, ya Allah, untuk bisa berkunjung di 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Istiqomahkan doa itu. Insya Allah, suatu saat Allah akan ijabah daripada doa-doa ta. Tapi kalau anak ta ini, coba kita punya anak, hari ini dia minta mobil-mobil. Besok bangun dia minta bola-bola. Besoknya dia bangun, dia minta motor-motor. Besoknya dia bangun, dia minta dibelikan sepeda-sepeda. Besoknya dia bangun, lain lagi mainan nak suruh beli. Kira-kira besoknya belikan saja gerupuk, supaya aman itu anak-anak. Tapi kalau dia istiqomahkan minta sesuatu, insya Allah orang tuanya akan berusaha dengan maksimal. Begitulah doa kita dengan Allah. Kalau doa tak kita istiqomahkan, insya Allah suatu saat Allah akan berikan apa yang kita minta. Maka silahkan berdoa Pak Ibu secara istiqomah. Makanya ketika kita ini diberikan rezeki oleh Allah, dan kalaulah kita ini, insya Allah, mudah-mudahan kita doakan keluarga besar Daihatsu ini senantiasa diberikan rezeki dan kelancaran, senantiasa diberikan rezeki yang halal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pimpinan dan karyawan dengan rezeki yang berkah bersegera menginjakkan kakinya di 2 tanah haram, Makkah dan Madinah, untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan segera diberikan rezeki oleh Allah, bukan hanya beli mobil,
tapi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah, untuk sholat dan berdoa di Raudhah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Ibu mau beli mobil? Mau beli mobil? Sudah cukup uang? Nah. DP mau dulu. Berapa DP no Merwing? 10 juta. DP nadi? DP-nya 5 juta, 10 juta sudah cukup. Ya DP makin cepat. Insyaallah segera memiliki mobil idaman. Amin ya rabbal. Atau setelah beli mobil mau umroh? Mau umroh? Iya, kalau mobil mau semua. Sekalian mau umroh, tidak ada mau umroh? Mau? Sudah mau berangkat? Apa mami persoalan? Persoalan uang. Kalau mobil tadi Om Erwin itu DP 10 juta, kalau saya umroh DP 500.000 saja. Nah, kita bisa sama-sama berangkat bulan 9. Jadi tak kalah ini Om Erwin. Kita promosi, saya promosi juga. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Ramadan kita jadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Apa istimewanya Ramadan? Naumus shaimu ibadah. Tidur-tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi orang yang tidur saat berpuasa itu sudah tercatat sebagai satu pahala. Tapi jangan kelewatan tidurnya, Pak. Kalau kelewatan tidur itu penyakit. Jadi tidur yang seadanya. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap sebagai satu ibadah. Artinya kalau tidur saja ibadah, bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Wasumtuhu tasbihun, dan diam-diamnya itu adalah tasbih. Makanya itu kalau kita puasa tidak usah terlalu banyak cerita hal-hal yang tidak manfaat. Tidak usah terlalu banyak menggunjing orang, menceritakan kejelekan orang lain, menggibah dan lain-lain sebagainya. Wasumtuhu tasbihun, diam-diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amalan-amalannya dilipat gandakan oleh Allah. Makanya dalam bulan Ramadan ini perbanyak amal. Rajin-rajinlah kita bersedekah selama kita berada dalam bulan Ramadan. Apalagi Pak Ibu kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, lalu kemudian kita bisa menghidangkan buka puasa bagi orang yang berpuasa, itu luar biasa. Makanya itu kalau dikasih rezeki oleh Allah, coba berikan, sisipkan sebagian rezeki kita, panggil orang berbuka puasa, itu sebagai salah satu jalan sedekah untuk kita. Dan insya Allah itulah yang akan menjadi tolak bala. Dan insya Allah dengan harta yang kita sedekahkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi penarik rezeki-rezeki kita yang lain. Makanya itu Pak, kalau mau lancar rezekinya, kuncinya satu, banyak-banyak sedekah. Rajin-rajin makin saja sedekah, insya Allah Allah akan lancarkan itu rezeki. Makanya yang punya usaha Pak, silakan awali pagi itu dengan sedekah. Kalau perlu jualan pertamata itu sebahagian pakai sedekah. Kalau kita sekarang jualan pertamata lain, dilipat-lipat dikalompingi, baru disimpan di tempat yang sembunyi. Katanya panguli dalle. Di mana mau mangoli dalle kalau tidak disedekahkan? Kalau mau lancar rezekinya, sedekahkan itu. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Allah akan gantikan berkali-kali lipat ketika mereka rajin bersedekah. Kita lihat Pak, begitu banyak orang-orang sukses hari ini karena mereka istiqomah dengan sedekah. Mereka istiqomah dengan berbagi. Punya usaha yang besar, usahanya lancar jaya tanpa kendala. Kenapa? Mereka ikuti dengan sedekah. Karena apa? Sedekah itu selain memperlancar rezeki, sedekah itu juga sebagai tolak bala. Makanya terhindar segala bala dan bencana yang mendekati mereka bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan ini, wa amaluhu mudha'afun, amalan-amalan kita ini dilipat gandakan oleh Allah.
Maka jangan sia-siakan Pak, Ibu, kesempatan kita di dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, untuk senantiasa meraih pahala yang besar dari Allah. Kita ini berada di dalam bulan Ramadan ibarat sebagai seorang ASN yang mendapatkan gaji yang lebih. Kalau itu ASN Pak, PNS itu banyak-banyak biasa gajinya kalau Ramadan. Dapat mi juga gaji pokoknya, nah dapat Tommy, apalagi itu THR, ada Tommy gaji berapa? Gaji 15, gaji 13, 14, pokoknya kemana nih gajinya? Berlipat-lipat ganda itu gajinya PNS. Itulah ibarat kita di dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan kita dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakan kesempatan ini di dalam bulan suci Ramadan untuk senantiasa mengabdikan diri, memperbanyak amalan-amalan sebelum kita ini keluar dari bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, kesempatan hari ini untuk kita semua, mari kita betul-betul menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan magfirah, Ramadan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, menjelang waktu berbuka puasa, silakan sampaikan segala hajat dan keinginan kita kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu kita untuk berbuka dengan hal-hal yang sia-sia. Selalulah berdoa, selalulah berharap kepada Allah, minta segala apa yang kita inginkan. Yang belum menikah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Syawal, mudah-mudahan Allah segera pertemukan dengan jodohnya. Amin. Bapak-bapak yang mau nikah lagi, ya silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu suami-suaminya senantiasa menjadi suami-suami yang setia. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita juga senantiasa menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan madrasah untuk kita semua, sebagai pembelajaran bagi kita semua, agar senantiasa menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan itu kita bawa keluar dari bulan suci Ramadan, menjadikan kebiasaan ibadah kita di dalam bulan Ramadan kita bawa keluar dari bulan suci Ramadan, sehingga kita ini keluar dari bulan Ramadan betul-betul meraih magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kita meraih ampunan Allah dan kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan meraih pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sebagian kesempatan sore hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ustaz Ahmad.